Harus cari influencer nih, mau promosi. Tapi caranya gimana ya? Biar tepat sasaran. Tanya siapa ya? Aha, tanya Mbak Nurul aja deh. Kita video call deh, biar jelas. Hai Mbak Nurul, apa kabar? Mbak, aku bingung nih lagian. Mau tanya kamu, boleh ya? Aku mau tanya, gimana sih caranya milih influencer atau endorser yang tepat sama market pasar kita biar jualan kita laku? Gimana ya? Oh, soal influencer. Belajar bareng aja, Yun. Ini ada video nih dari kelompok 6. Kita sebelum mulai videonya, cek dulu deh agenda kita hari ini apa aja. Yang pertama, kita akan bahas tentang definisi dan jenis-jenis influencer. Yang kedua, kita akan bahas tentang tugas influencer. Yang ketiga, kita akan bahas tentang manfaat. Dan yang keempat, kita akan bahas gimana sih cara untuk memilih influencer. Stay tune ya sampai selesai teman-teman. Dadah! Pertama-tama, kita harus tahu apa definisi dari influencer. Influencer merupakan seseorang atau figur yang ada di dalam media sosial yang memiliki jumlah pengikut sangat banyak. Dan apa yang mereka katakan atau mereka lakukan dapat mempengaruhi perilaku dari pengikut mereka. Selanjutnya, kita akan melihat pengelompokan influencer. Influencer dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, micro-influencer. Micro-influencer memiliki pengikut antara 1000 hingga 100.000 pengikut. Selanjutnya ada middle influencer. Middle influencer memiliki pengikut sebanyak 100.000 sampai dengan 500.000. Selanjutnya ada macro influencer. Macro influencer memiliki pengikut antara 500.000 hingga 1 juta pengikut. Yang terakhir adalah celebrities influencer. Merupakan influencer yang memiliki pengikut lebih dari 1 juta pengikut. Selanjutnya, kita harus tahu apa tugas dari seorang influencer. Yang pertama, influencer memiliki tugas untuk memberikan pengetahuan tentang produk maupun jasa yang sedang mereka gunakan, atau kita sering dengar dengan brand awareness. Yang kedua adalah brand engagement, di mana influencer memiliki tugas untuk membuat para pengikutnya tertarik untuk mengetahui produk maupun jasa yang sedang mereka gunakan. Yang ketiga adalah brand trust, di mana influencer memiliki tugas untuk membuat para pengikutnya percaya tentang produk atau jasa yang sedang mereka gunakan, bahwa produk maupun jasa tersebut bagus dan bermanfaat. Selanjutnya adalah content creator, di mana setiap influencer memiliki ciri khas tersendiri dalam membuat kontennya, sehingga perusahaan maupun UMKM memiliki kelebihan konten yang dapat mereka bagikan pada followers. Selanjutnya adalah reach atau jangkauan dari orang-orang yang melihat produk maupun jasa yang sedang mereka gunakan. Yang terakhir adalah share of voice, di mana influencer memiliki tugas untuk menambah jangkauan pasar dari produk maupun jasa yang sedang mereka promosikan. Selanjutnya, kita harus tahu apa saja manfaat dari penggunaan influencer. Namun kali ini yang akan menjelaskan adalah kakak saya. Silahkan kakak. Hai, saya Dika. Di sini saya akan melanjutkan tentang manfaat influencer. Mengapa sih perusahaan menggunakan influencer? Yang pertama adalah perkembangan tren digital yang memang terus berkembang sangat pesat. Survei menyatakan bahwa setiap orang rata-rata melihat gadget atau smartphone mereka sebanyak 150 kali dalam sehari.
Dengan demikian, bisnis influencer ini sangat berpeluang cukup besar. Yang kedua, konsumen sangat mengandalkan media sosial untuk mempengaruhi keputusan mereka. Kita tahu bahwa banyak milenial yang cenderung mengikuti pola hidup para idolanya. Dan yang terakhir adalah adanya ad blockers yang semakin masif. Dan tentunya biaya iklan media tradisional yang semakin meningkat menjadi cukup mahal. Next. Nah, di sini kita coba sedikit menganalisa bagaimana cara memilih influencer yang baik melalui pendekatan 8 tahapan cara komunikasi yang efektif. Berdasarkan dari teori Kotler-Keller di dalam bukunya Marketing Management, terdapat 8 cara agar komunikasi menjadi lebih efektif. Yang pertama adalah bagaimana kita menentukan target audiens kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menetapkan tujuannya. Yang ketiga adalah mendesain komunikasinya. Yang keempat, bagaimana kita menentukan channelnya. Yang kelima, bagaimana kita menetapkan budgeting atau anggaran biayanya. Yang keenam, menentukan bauran media komunikasinya. Yang ketujuh, bagaimana kita memonitoring hasilnya. Dan yang kedelapan adalah memanage integrasi marketing komunikasinya. Oke, sekarang coba kita pelajari bagaimana cara identifikasi target audiens. Tahap ini kita dapat mengelompokkan target audiens kita menjadi beberapa segmentasi. Di antaranya yang pertama dari segmentasi geografis seperti negara, kota, daerah, dan sebagainya. Yang kedua ada demografis seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga, psikografis seperti kepribadian, keyakinan, budaya, dan adat istiadat. Dan yang terakhir melalui behavior atau perilaku seperti hobi, kebiasaan, dan gaya hidup. Oke, next akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Rifa. Silakan Mbak Rifa. Seorang marketer harus menentukan tujuan atau objektif dari komunikasinya, yang bisa terdiri dari 4 hal. Pertama adalah kategori needs, di mana membuat alasan kebutuhan terhadap suatu produk atau jasa yang dipasarkan. Contohnya adalah GoPay yang dipasarkan oleh Gojek sebagai alat pembayaran baru untuk mempermudah transaksi dari konsumen. Yang kedua adalah build brand awareness, di mana adalah mendorong konsumen untuk dapat merecall atau familiar terhadap produk atau jasa. Contohnya adalah Aqua, di mana orang Indonesia biasanya membeli air kemasan botol sebagai sebutannya Aqua, padahal mereka tidak membeli brand Aqua tersebut. Yang ketiga adalah build brand attitudes, di mana mendorong persepsi terhadap produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang relevan. Contohnya adalah rinso anti noda yang dianggap sebagai sabun cuci yang dapat menghilangkan noda di baju. Yang terakhir adalah influence purchase intention, di mana mendorong konsumsi terhadap suatu produk atau jasa. Nah, contoh biasanya digunakan strategi-strategi promosi seperti Starbucks saat ini sedang menggencar-gencarkan strategi buy one get one. Dalam mendesain komunikasi, marketers harus menentukan 3 hal. Yang pertama adalah what, yaitu menentukan strategi komunikasi apa yang akan digunakan dalam menyampaikan pesan. Yang kedua adalah how, yaitu bagaimana cara pesan tersebut dapat disampaikan dengan baik. Yang ketiga adalah who, yaitu menentukan pihak yang sesuai dalam menyampaikan pesan tersebut. Kita akan bahas tentang channel ya. Ini penting banget ketika teman-teman akan placing ads. Jadi channel dan influencer ini hubungannya tentu aja sangat erat gitu. Ada beberapa hal nih yang teman-teman perlu perhatiin. Yang pertama, balik lagi deh coba ke objektif di bagian target audience juga tadi yang sudah dijelaskan. Jadi ada nggak sih kira-kira perilaku yang berubah gitu selama pandemi dari target audience kalian? Misalnya aja sekarang kopi yang dulu dijualnya satuan, sekarang dijualnya itu per liter gitu. Ada juga beberapa yang sekarang lebih suka beli langsung ke sellernya, tapi ada beberapa juga yang masih suka beli di marketplace. Ini adalah salah satu contoh-contoh penting yang teman-teman perlu perhatiin nih supaya pemilihan channel kalian dalam memasarkan produk itu tepat. Kemudian yang kedua, coba teman-teman perhatikan lagi nih biaya dari influencer ini kira-kira
pas nggak ya sama impact mereka. Salah satunya bisa dicek dengan engagement rate-nya gitu. Bisa tanya langsung ke influencernya, dan juga bisa tanya ke mereka nih, kira-kira siapa sih yang kira-kira suka nikmatin konten kalian. Jadi semoga aja target audiens dari influencer ini juga target audiens dari produk kalian. Kemudian yang ketiga, perhatiin waktu tayangnya iklan kalian dan frekuensi supaya iklan tersebut dapat efektif. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu slide tentang contoh influencer. Teman-teman bisa lihat di sini udah terkenal semua, jadi saya nggak perlu jelasin. Tiga-tiganya ini bergerak di segmentasi foodies, tapi karakteristiknya beda-beda. Jadi kenapa saya ambil 3 ini? Supaya teman-teman juga berarti ini kalau setiap influencer itu punya karakteristik masing-masing. Jadi karena karakteristiknya masing-masing, teman-teman juga mungkin perlu perhati ini kalau produk kalian punya karakteristik khusus yang cocok sama karakteristik dari influencer tersebut. Nah, ini juga yang penting lagi adalah gimana kalau misalnya mau placing ads tapi belum bisa hire mereka karena rate-nya terlalu tinggi misalnya. Bisa juga kalian ke komunitas, misalnya aja kalau di Jogja ada Jogja Food Hunter atau Semarang Food Hunter, supaya kalian bisa tetap placing ads gitu. Jadi komunitas ini juga punya pengaruh yang cukup besar ya. Jadi pertimbangan ya untuk ke komunitas juga. Oke, gitu aja, sudah selesai video dari kelompok 6. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Berjumpa lagi di video-video marketing selanjutnya. Dadah, assalamualaikum. Yang kelima adalah reach, yaitu jangkauan dari. Yang keempat adalah konten kreator, di mana setiap influencer akan memiliki ciri khas sendiri